Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham bagaimana hukumnya puasa nazar. Oke, teman-teman, yang namanya nazar otomatis itu puasa wajib jadinya. Nazar itu adalah kita meminta kepada Allah dan ketika Allah sudah kabulkan kita harus membayarnya. Contoh, ya Allah, kalau anakku lulus kuliah, aku akan puasa Senin dan Kamis selama 1 bulan berturut-turut. Yang tadinya Senin dan Kamis menjadi sunnah, maka dia berubah menjadi wajib. Ya Allah, kalau seandainya anakku lulus SMA, aku akan sedekah subuh 50.000. Yang tadinya sedekah subuh sunnah, dia menjadi wajib. Nazar adalah menjadikan ibadah sunnah menjadi wajib. Bukan seperti wajib tapi memang wajib. Status hukumnya adalah puasa wajib. Nah, nazar ini agak riskan bagi teman-teman yang belum paham. Nazar tidak boleh dilupakan. Kalau lupa nazar, kita harus membayar kafarat. Memerdekakan budak, puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Seandainya kita lupa, maka ulang lagi dari awal. Seandainya terputus, ulang lagi dari awal. Atau memberi makan 10 orang fakir miskin, 1 orangnya 1 mud, 7 on kali 10 berarti 7 kilogram. Atau kita bisa memberi pakaian yang kita pakai, seharga pakaian yang kita pakai kepada 10 orang fakir miskin. Agak riskan sih, yang tadinya sunnah menjadi wajib, maka nazar itu seperlunya dan semampunya aja ya. Semoga bermanfaat. Nah, kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau berbuat jahat ganti dengan kebaikan ya. Wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kita berbuat jahat, maksiat, dosa, coba deh ganti dengan berbuat baik. Coba tulis dosa-dosa kita. Apa dosa yang sering kita lakukan? Misalnya kita sering gibah atau sering ngeluh atau keluar rumah suka buka aurat. Coba buat kompensasinya. Setiap kita gibah, nanti kita denda sedekah subuhnya 20.000. Atau setiap kita melawan dengan suami atau menghardi anak yatim atau menghardi anak, maka coba deh ganti dengan misalnya tahajud 8 rakaat selama 3 hari. Pokoknya nih, setiap aku buka aurat keluar rumah, aku sedekah subuhnya jadi 50.000. Setiap aku itu selalu mengeluh dan kemudian ngomongin orang, aku duhanya harus 12 rakaat dalam 7 hari. Misalnya, coba ganti keburukan dengan kebaikan supaya ada kompensasi, supaya di hari akhirat nanti kebaikan kita tetap lebih tinggi dibanding keburukan kita. Semoga bermanfaat. Boleh ditulis dosa yang biasa kita lakukan dan kompensasinya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Hari ini kita membahas nazar. Cek video saya sebelumnya tentang bab nazar ya. Sekarang saya ingin bedakan antara nazar dengan wasilah. Nazar itu adalah kita punya keinginan dan kita berdoa atas keinginan itu. Kalau keinginannya tercapai, kita minta kepada Allah untuk kita berjanji ibadah. Contoh, ya Allah, kalau seandainya aku naik jabatan, aku puasa Senin dan Kamis 1 bulan berturut-turut. Jadi kalau naik jabatan wajib puasa Senin dan Kamis. Yang tadinya puasa Senin dan Kamis sunnah menjadi wajib. Jadi kalau nazar itu tercapai dulu baru kita ibadah. Beda dengan wasilah. Wasilah itu beda. Wasilah itu kita ibadah dulu baru kemudian kita berdoa saat ibadah. Ya Allah, saya puasa Senin dan Kamis. Lalu kita berdoa, dengan puasa ini luluslah saya jabatan. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lahirlah anak saya dengan selamat. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini sehatlah suami saya. Jadi kalau wasilah kita ibadah dan berdoa. Kalau nazar, ya Allah, saya sedekah. Dengan ya Allah, saya bernazar. Kalau suami saya sehat, saya akan sedekah. Itu nazar. Tapi kalau seandainya wasilah, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, sehatlah suami saya. Ada yang ragu, teman-teman kalau masih bingung boleh tulis di kolom komen. Teman-teman tim nazar atau tim wasilah nih. Semoga bermanfaat ya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Udah biasa puasa Daud dan kecanduan sampai sekarang. Masya Allah. Teman-teman, puasa Daud ini bukan puasa untuk semua orang. Karena nggak semua orang yang mampu melakukannya. Bagi yang belum paham, aku jelaskan dulu puasa Daud ya. Jadi puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Jadi selang-seling gitu puasanya. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saya pengen puasa." Rasulullah mengatakan, "Puasalah Senin dan Kamis." "Saya masih bisa ya Rasulullah." "Ya udah, tambah dengan Yaumul Bid." "Saya masih bisa ya Rasulullah." "Ya udah, kamu tambah dengan puasa Daud." "Saya masih bisa ya Allah." Rasulullah bilang, "Stop, udah puasa Daud aja udah paling maksimal." Rasulullah juga pernah mengatakan, "Andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariat umatnya Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunahkan puasa Daud untuk umatku." Bagi teman-teman yang puasa Daud, fokus aja ke puasa Daudnya. Apapun yang terjadi itu udah top one di antara ekosistem puasa sunnah. Semoga bermanfaat ya. Nila Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Dalam ibadah, pastikan niatnya benar, caranya benar. Kalau salah satunya salah, maka amalnya tertolak. Contoh, puasa tapi untuk diet tertolak. Contoh, bangun masjid tetapi dari hasil korupsi. Berarti caranya benar, tapi berarti niatnya benar, caranya salah. Kalau puasa untuk diet berarti caranya benar, niatnya salah. Atau misalnya aku sedekah tapi hasil mencuri, berarti niatnya benar, caranya salah. Ada yang niatnya benar, caranya salah. Atau misalnya kita kasih makan fakir miskin, tapi dari hasil nipu orang, niatnya benar, caranya salah. Ada yang caranya benar, niatnya juga salah. Contoh kayak tadi puasa. Puasa itu caranya benar, ya, dengan berpuasa sunnah. Tapi niatnya untuk diet, maka tidak akan dapat pahala. Rodun, dia akan tertolak. Nah, jadi pastikan niatnya benar, caranya benar. Nggak bisa ibadah itu niatnya benar, caranya salah. Dakwah, contohnya ingin mengajak suami sholat, niatnya benar, caranya dengan menyakiti, marah-marah, menghina, nggak bisa. Niat kita benar, mendidik anak menjadi lebih baik, caranya dengan menyakiti, nggak bisa. Misalnya, niat aku dakwah, tapi nyinggung orang, ya, buka aib orang, buka kesalahan orang. Niatnya benar, tapi caranya salah. Jadi pastikan niatnya benar, caranya benar. Makanya mengingatkan orang tidak perlu menyakitinya. Karena mengingatkan itu niatnya benar. Tetapi kalau menyakiti caranya jadi salah. So stay tune di niat benar, cara benar ya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.